Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazrul Yaksoputra dengan NIM 0821111633 Di sini akan melakukan presentasi terhadap tugas analisis dan visualisasi data teori. Oke, di sini saya mengambil jurnal analisa kasus kejahatan cyber dengan menggunakan visualisasi data. Pendahuluannya, perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat. Melihat perkembangan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak daripada dampak positifnya. Kemudian potensi kejahatan terkait data sangatlah mungkin terjadi. Hasil penelitian ini akan menjadi hasil yang menarik karena menampilkan data secara visual yang mudah untuk dibaca serta mudah untuk dilakukan analisa dalam mengambil keputusan. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel kubik. Selanjutnya, nah, selanjutnya di sini ada tahapan data mining. Yang pertama, melakukan pembersihan data dulu atau data cleaning. Yang kedua, integrasi data. Yang ketiga, seleksi data. Yang keempat, transformasi data. Yang kelima, proses mining. Yang keenam, evaluasi pola atau pattern evaluation. Selanjutnya, metode. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Yang pertama ada wawancara kerja atau interview. Ini didapatkan dengan komunikasi dua arah untuk mengambil data dari responden. Yang kedua ada observasi atau pengamatan. Suatu teknik atau pendekatan yang memperoleh data primer dengan cara mengamati secara langsung objek data. Yang ketiga ada studi sastra, yaitu melakukan penelitian dengan menelaah buku, jurnal, atau literatur lain yang berhubungan dengan judul penelitian. Okay, next. Nah, ini data yang digunakan. Kita mendapat dari jurnalnya. Ini tadi integrasi data dan lain-lain, metode. Dan ini data yang didapatkan itu yang pertama company-nya itu ada Air New Zealand, ada 1177 Kerguide, itu Health, Refund, Adobe Inc, dan lain-lain. Dengan jumlah kerugian mencapai 2.700.000, 300, 1.500.000, dan seterusnya. Jenisnya eh, healthcare, ada app, kemudian ada web, ada airline, hospitality, other, gitu. Jadi di sini metode yang kok sampai kerugian segini itu ada third party atau eh, kesalahan saat menggunakan pihak ketiga, dan juga yang kedua ada misconfiguration, yaitu salah atau miss dalam melakukan konfigurasi, dan yang ketiga ada karena dihack. Jadi totalnya ada 4 yang misconfiguration dan 4 juga yang karena dihack. Next, hasil dan pembahasan. Jadi yang dibutuhkan di sini spesifikasi kebutuhan data, keterangannya itu pertama nama perusahaan, kedua jumlah kerugian, yang ketiga jenis kejahatan, yang keempat metode kejahatan cyber. Jadi ini metode kejahatannya, ini jenis lebih ke jenis company-nya. Next, angka pertama adalah melakukan pemanggilan sampel data yang sudah dimasukkan ke dalam file ekstensi CSV yang ada di gambar 2. Gambar 2 itu seperti ini. Gambar 2. Nah, seperti
Gambar dua itu yang ini. Jadi ini sudah dimasukkan dan di read pada file CSV-nya tahun 2020 ke jumlah kerugian dan metode kejahatannya. Oke, langsung kita ke setelah melakukan langkah pertama itu melakukan langkah kedua itu melakukan proses pemanggilan operator untuk membuat visual grafik, dan pada langkah ini peneliti harus menggunakan grafik baru untuk menyusun data berdasarkan atribut seperti gambar ini. Jadi di tahun berapa itu nilainya berapa kejahatan, dan yang tertinggi di sini didapatkan adalah tahun 2020. Oke, next selanjutnya itu berikut ini merupakan grafik data berdasarkan metode kejahatan atau modus operasi yang dilakukan dari data set cybercrime yang dapat dilihat pada gambar 4. Nah ini gambar 4 kita lihat di sini aja. Jadi ini ya, karena grafik cybercrime karena berdasarkan metodenya hack itu mencapai 400 lebih. Kemudian yang kedua ada misconfiguration atau loss, anti incident, hacker lagi, data breach, theft, poor security, keburukan sistem keamanannya, dan lain-lain seperti pada gambar ini, gambar 4 ini. Kemudian perhatikan postur. Nah, grafik cybercrime berdasarkan perusahaannya, kemudian selanjutnya itu cybercrime berdasarkan perusahaannya. Medical itu sangat tinggi, 400 lebih. Kemudian ada organization itu mencapai itu hampir 290-an ya ini. Kemudian ada tech, ada web, ada government, dan disusul yang lainnya. Nah, berikut ini grafik jenis perusahaan yang diserang. Berdasarkan dari hasil tersebut, yang paling banyak diserang itu, yang paling banyak metode penyerangannya jadi kan hacker. Terus perusahaan yang paling banyak terkena dampak dari hacker itu adalah media atau di bidang medis. Nah, kesimpulannya dari visualisasi tadi, berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menerjemahkan atau cyber kampus ke dalam bentuk visual data. Berdasarkan hasil penelitian bahwa diketahui bahwa kejahatan cyber yang terjadi pada 2020 yang paling sering dilakukan penyerangan adalah hacker. Kemudian metode yang paling sering digunakan adalah hacker. Kemudian perusahaan yang paling banyak terkena dampaknya itu bidang medis. Nah, hal ini menjadi pertimbangan bagi para pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keamanan di tengah berkembangnya teknologi saat ini. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan untuk peneliti mengharapkan untuk dikembangkan ini untuk peneliti selanjutnya ke dalam bentuk sistem guna untuk lebih mudah mengelompokkan cyber, serta menggunakan dataset yang lebih besar serta bervariatif. Kekurangan penelitian ini adalah atribut data yang digunakan tidak terlalu banyak. Untuk penelitian selanjutnya, lebih digunakan atribut data yang lebih bervariatif dan yang lebih banyak. Itu judul jurnal yang sambil analisa kasus kejahatan cyber dengan menggunakan visualisasi data oleh para Merisa dan Tata Sutakti, Magister Teknik Informatika Universitas Bina Dharma Palembang, Sumatera Selatan, dalam Jurnal Informatika, Teknologi, dan Sains. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.